Bapa yang baik, Bapa yang sudah memelihara hidup kami, Bapa yang melindungi kami sepanjang malam, dan Engkau Tuhan yang sudah membangunkan kami pagi hari ini, untuk kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami secara khusus, pribadi lepas pribadi, nyatakan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami, bimbing kami, untuk kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah segala kepujian, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, saya akan menyampaikan tema renungan mujizat sesungguhnya. Sebelumnya saya juga akan membagikan melalui presentasi yang saya tampilkan di layar. Ya, ya. Jika kita melihat fakta Bapak Ibu ya, fakta tentang mujizat, kita boleh sama-sama umumnya untuk kita boleh mengerti bahwa setiap orang di dalam kehidupan ini mengharapkan mujizat terjadi. Ya, kita mengharapkan terjadi mujizat di dalam kehidupan kita, ya, apapun itu. Setiap orang dari berbagai profesi, hamba Tuhan, guru, pengabdi masyarakat maupun aparat masyarakat, pemerintah dan apapun pasti mengharapkan mujizat. Mau dia muda, mau dia tua, mau dia juga kaya atau miskin, pasti berharap mujizat sesuatu yang diharapkan. Nah, seringkali juga mujizat itu diinterpretasikan, interpretasikan atau ditafsirkan, dimaknai dengan sesuatu kejadian yang spektakuler, Bapak Ibu ya. Kejadian yang luar biasa, kejadian yang mengagumkan, atau hal-hal yang sepertinya bersifatnya luar biasa gitu ya, spektakuler dan sangat di luar dari kebiasaannya. Nah, juga pada umumnya untuk setiap mukjizat itu terjadinya tiba-tiba. Kalau di firman Tuhan dikatakan seketika itu juga. Jadi sangat cepat terjadinya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pada umumnya. Nah, kita melihat bahwa realita sudut pandang di dalam kekristenan bahwa secara personal setiap orang Kristen mereka masih mempercayai bahwa ada mujizat, mujizat masih terjadi sampai saat ini. Betul ya Bapak Ibu ya, setiap kita masih percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizatnya, masih ada mujizat Tuhan dalam kehidupan. Bukan saja diharapkan tetapi terjadi. Nah, mujizat yang sering kali umat Kristen, nah, menurut yang saya sering temukan Bapak Ibu ya, mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan. Mujizat yang sering diharapkan oleh umat Kristen adalah kesembuhan. Makanya tak heran ada KKR kesembuhan, betul ya Bapak Ibu ya. Ada juga mujizat seperti mengharapkan berkat finansial, mungkin terlepas dari hutang, mungkin kebutuhannya minta Tuhan untuk tambahkan kebutuhannya hari-hari. Ada juga yang mengharapkan mujizat seperti promosi, multiplikasi, pelipat gandaan, atau naik jabatan, dan itu pun masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik itu sebagai gereja Tuhan maupun pribadi, Bapak Ibu ya. Ya, itu beberapa eh, segala yang diharapkan oleh umat Kristen untuk terjadi perubahan mukjizat di dalam kehidupan mereka. Nah, mukjizat itu juga diidentifikasikan berkaitan dengan kerohanian. Seumpama, wah orang ini level rohaninya tingkatnya masih rendah nih. Jadi kayaknya jarang melihat mukjizat Tuhan. Atau bukan saja jarang melihat mukjizat, merasakannya juga jarang. Karena apa? Nah, dikaitkan dengan level tingkat rohaninya. Oh jarang berdoa, oh jarang baca Alkitab, kayaknya orang kayak gini nih kayaknya jarang terima mujizat Tuhan. Tuhan jarang menyatakan mujizatnya. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mujizat itu hanya bersifat pada umumnya dibutuhkan dan seringkali dianggap spektakuler dan bahkan terjadi secara cepat. Nah, orang Kristen pun berharap mujizat. Dan orang Kristen percaya bahwa mujizat masih terjadi, dan setiap mujizat yang diharapkan orang Kristen sepertinya dalam bentuk-bentuk seperti tadi, bahwa membutuhkan mujizat kesembuhan,
multiplikasi maupun berkat-berkat secara finansial. Nah, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi di dalam menantikan mukjizat Tuhan. Nah, kasus yang terjadi dalam menantikan mujizat Tuhan seringkali ketika kita berdoa, Tuhan belum menjawab Bapak Ibu, atau kadang tidak menjawab doa kita, kita muncul rasa kekecewaan saat kita berharap mujizat dinyatakan dalam hidup kita, tetapi belum dijawab, kita kecewa. Nah, berangsur-angsur kita juga marah dan bersungut-sungut. Lalu semakin parah lagi, ketika mujizat itu tidak terjadi, kita tidak bisa menerima keadaan dan kondisi. Akhirnya kita apa? Menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, ketika kita kecewa, Bapak Ibu ya, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai nggak bisa nih terima keadaan kita. Kita kecewa, "Oh, Tuhan, saya nggak bisa begini nih. Kenapa Tuhan?" Nah, kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Karena kita kecewa sama dia, kok Tuhan nggak adil ya. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah rajin berdoa, berbaca Alkitab, bergereja, tapi kenapa saya tidak menerima mujizat Tuhan? Nah, seringkali kita menyalahkan Tuhan dan kita tidak bisa mempercayai Tuhan pada akhirnya. Dan ketika kita marah pun, kita tidak lagi mau berdoa akhirnya. Bukan saja kecewa, bukan saja menyalahkan Tuhan, tetapi hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, seperti kita tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, jadi malas datang ke gereja. Bahkan kita mengurangi aktivitas rohani seperti sudah jarang lagi ikut persekutuan, sudah jarang lagi mau ikut baksos, melakukan kegiatan rohani, tidak lagi mau melayani, tidak lagi mau kunjungan. Nah, kita marah sama Tuhan, kecewa. Sehingga pada akhirnya kita menjauhkan diri daripada Tuhan, kita memiliki sikap yang skeptis akan janji-janji Tuhan. Kita menolak Tuhan. Kita menghindar dari Tuhan, kita pergi dari Tuhan. Nah, dari hal ini Bapak Ibu, ketika kita melihat fakta, kita masih mengharapkan mujizat, tetapi ketika mujizat itu yang kita nantikan tidak kunjung, bahkan ketika mujizat yang kita nantikan belum dijawab, kita kecewa, kita marah, bahkan kita menjauh daripada Tuhan. Nah, Alkitab berkata Bapak Ibu, nah ini kita akan sama-sama membaca di dalam satu kisah Yairus di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 43. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Markus pasalnya yang ke-21, pasalnya yang kelima ayat yang ke-21 sampai 43. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yairus, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di dalam satu kisah ini terjadi dua kejadian Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam satu kisah ini, di dalam pasal 5 ini, ayat yang ke-21, ada dua kejadian dalam kisah ini Bapak Ibu. Nah, di ayat yang ke-21 berkata, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang-orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedang ia, sedang ia berada di tepi danau pantai, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat Bapak Ibu. Nah, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya dan malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya dan untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika melihat apa yang terjadi atas dirinya, tampil di depan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca lagi di rumah selanjutnya. Nah, sampai di ayat 34 ini Bapak Ibu kita sudah baca bahwa pertama, kalau saya boleh rangkumkan kisah ini, pertama Yairus datang kepada Yesus dengan tersungkur, dengan memohon dengan sangat untuk kesembuhan anaknya. Nah, tetapi Bapak Ibu, situasi yang terjadi adalah Tuhan Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Orang banyak sedang berbondong-bondong. Bayangin Bapak Ibu ya, kalau saya mau menceritakan kisah ini, bayangin saya datang ke Tuhan Yesus, saya bilang ke Tuhan Yesus, "Tuhan, anak saya udah mau mati. Tuhan tolong datang sembuhin." Ini udah mau mati Bapak Ibu ya. Sudah mau mati tetapi terhalang. Tuhan Yesus sedang dikerumuni orang banyak. Bayangin Bapak Ibu ya. Bisa saja mujizat nggak bisa terjadi saat itu karena Tuhan Yesus terhalang oleh orang banyak. Nah, tetapi Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari Yairus tentang mujizat yang sesungguhnya? Nah, Yairus berharap bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Nah, tetapi ketika Yairus berharap Tuhan Yesus pergi dengan bersama dia untuk ke rumahnya menyembuhkan anaknya, Tuhan Yesus terhalang oleh kerumunan orang dan yang lebih tertahan lagi oleh karena seorang perempuan yang menderita pendarahan menjamah jubahnya, Bapak Ibu ya. Jadi orang banyak saja sudah menahan Tuhan Yesus untuk susah akses jalan ke rumahnya Yairus. Tetapi dia tertahan lagi oleh seorang perempuan yang menderita pendarahan. Kenapa Tuhan Yesus tertahan? Karena Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Kuasa yang keluar untuk menyembuhkan, untuk terjadi mujizat kepada perempuan itu. Maka dikatakan perempuan itu sembuh ketika itu juga, dan perempuan itu berhenti pendarahannya. Kalau Bapak Ibu bisa baca terusin sampai di bawahnya, sampai ayat 43 tadi, bahwa perempuan itu disembuhkan Tuhan. Nah, tapi apa yang mau kita belajar di sini? Tadi kita belajar bahwa kadangkala ketika mujizat yang kita harapkan belum dijawab Tuhan, belum terjadi sesuai dengan waktu yang kita mau, seringkali kita marah, kita kecewa. Nah, bagaimana Bapak Ibu bayangkan Tuhan Yesus yang saat itu bersama Yairus, Tuhan belum langsung menjawab, Tuhan belum menghampiri ke rumahnya, Tuhan masih tertahan. Padahal anaknya sudah hampir mati Bapak Ibu. Mungkin ketika ini selisih 1 jam saja mungkin anaknya akan dipanggil Tuhan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita boleh belajar dari Yairus adalah yang pertama, Yairus bersabar, Bapak Ibu. Ya, dia mau memiliki hati yang sabar. Dia tetap menantikan mujizat Tuhan dinyatakan. Karena apa? Sekalipun banyak orang yang berbondong-bondong dan berkerumun, Yairus tetap sabar. Ini sikap yang perlu kita ikuti dan pelajari bahwa ketika mujizat belum terjadi di dalam hidup kita, marilah kita belajar bersabar. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus punya agenda buat kita, dia mau menolong kita, dia mau dia peduli sama kita, dia mau melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita. Hanya butuh kesabaran. Yairus mau bersabar. Dia mau melewati kerumunan orang banyak, dia mau tertahan oleh karena perempuan yang terkena pendarahan. Nah, selain itu, apalagi yang kita pelajari dari Yairus? Yairus memiliki hati yang baik, Bapak Ibu. Dia tidak egois dan tidak menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Yairus meminta pertolongan Tuhan,
Tapi pertolongan Tuhan justru terhenti karena Tuhan Yesus lebih dulu menolong perempuan itu. Seharusnya Yairus marah, Bapak Ibu. Betul ya? Tuhan tolong lebih dulu anak saya. Kenapa Tuhan tolong dulu perempuan itu? Karena yang lebih minta duluan, karena yang minta lebih awal adalah Yairus, Bapak Ibu. Yairus yang datang kepada Tuhan saat dia turun dari perahu, dia hampiri Tuhan, dia bersujud, dia mohon dengan sangat. Tetapi ketika dalam perjalanan Tuhan malah lebih dulu menyembuhkan perempuan itu. Seharusnya dia kecewa, seharusnya dia juga bisa marah sama Tuhan. Tuhan, saya dulu dong prioritas. Kan saya duluan yang jemput Tuhan waktu turun dari perahu, waktu Tuhan nyebrang di sungai, di danau. Nah, tetapi dia tidak egois, Bapak Ibu. Dia menganggap orang lain lebih utama dan dia juga mau memberikan kesempatan orang lain juga disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belum dijawab Tuhan, mari bukan sekedar kita bersabar, tapi milikilah hati yang baik kepada Tuhan untuk tidak egois, untuk tidak mengikuti dan mementingkan diri kita sendiri. Tuhan punya agenda buat hidup kita, tetapi marilah barangkali Tuhan mau merubah sesuatu dulu di dalam hidup kita sebelum Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Sebelum Tuhan mau memulihkan finansial kita. Sebelum Tuhan mau memberkati, mempromosikan, bahkan Tuhan mau memultiplikasi segala apa yang kita kerjakan. Tapi milikilah hati yang baik, yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Dan tidak menganggap diri kita lebih penting, lebih utama. Baik dari kepada yang lain maupun lebih penting daripada Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Dari Yairus kita belajar bersabar dan memiliki hati yang baik. Dan yang paling kita perlu pelajari adalah mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, perkataan Tuhan itu selalu ditepati Bapak Ibu ya. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-36 Bapak Ibu. Nah, ketika ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan perempuan itu, Bapak Ibu saya akan bacakan ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, ini dia berbicara sama perempuan itu Bapak Ibu ya. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Nih datang seorang dari Yairus, dari rumahnya Yairus datang, dia berkata Bapak Ibu, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Bayangin Bapak Ibu, sudah mati, belum sampai rumah sudah mati. Jadi mujizatnya nggak terjadi Bapak Ibu ya. Karena apa? Udah mati. Nah, dibilang gini nih Bapak Ibu sama orang dari rumahnya Yairus. Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi udahlah nggak usah. Nggak penting udah. Jangan susahin guru udah pulang aja. Udah kita berkabung aja, kita kubur anak kita. Maksudnya kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, tetapi apa? Tuhan Yesus bilang gini Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus. Dia berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, inilah yang dipegang oleh Yairus. Bapak Ibu, seringkali firman Tuhan berbicara kepada kita untuk kita tetap percaya pada janji Tuhan, untuk kita tetap berpegang pada apa yang Tuhan sudah janjikan lewat firman dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak percaya. Kita lebih dengar omongan orang lain. Oh, udahlah, biarinlah, kamu nggak bakal sembuh. Udahlah, biarinlah, kamu nggak bakal diberkati. Kamu udah bangkrut. Udah nggak mungkin lagi. Kamu udah bangkrut, udah. Udah itu penyakit kamu udah nggak ada obatnya, udah nggak sembuh. Udah nggak mungkin gereja kamu tuh berkembang, nggak mungkin. Jemaat kamu udah segitu aja. Seringkali omongan orang membuat kita terpukul, Bapak Ibu ya. Tetapi kita lupa memegang omongan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Nah, Tuhan katakan seperti itu. Walaupun apa? Walaupun anaknya sudah mati loh Bapak Ibu. Dibilang sama orang dari rumah, oh anaknya udah mati. Padahal belum sampai rumah, anak sudah mati Bapak Ibu. Anak perempuannya Yairus. Nah, bagaimana dia tetap percaya sama perkataan Tuhan? Karena apa? Karena Yairus percaya sepenuhnya
kepada apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan berjanji dan Dia selalu menepati. Tuhan mau datang, nah Tuhan juga mau menyembuhkan, Tuhan mau menolong. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Nah, di sini kita belajar apa? Mempercayakan sepenuhnya sama apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan janji kepada Bapak Ibu, Tuhan akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, akan melimpahkan engkau dengan kasih karunia. Percaya, hidup kita dilimpahi, kita diberkati, kita dilindungi, kita dijaga. Disembuhkan kalau Tuhan menghendaki. Sebab semua ini bicara soal kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang kita perlu pelajari, Bapak Ibu, saat ini ada tiga sifat, tiga eh, tiga pribadi, tiga karakter yang mau kita pelajari, yaitu memiliki karakter yang sabar, memiliki sifat, sikap yang sabar, memiliki hati yang baik, dan memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Karena apa? Sekalipun doa kita belum terjawab, sekalipun doa kita mungkin tidak sesuai dengan jawaban kita, Bapak Ibu. Nah, saya yakin bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita pada pagi hari ini, kesimpulannya cuma dua, Bapak Ibu. Ya, saya akan bagikan 2 poin saja. Yang pertama, mujizat Tuhan yang utama adalah merubah hati kita dan karakter kita daripada fisik dan materi. Tuhan lebih rindu merubah kehidupan kita secara pribadi daripada Tuhan mau merubah kesehatan kita, kesembuhan itu, ataupun meningkatkan finansial kita. Tetapi Tuhan mau mempersiapkan kita lebih dulu dari dalam kita, bukan kondisi yang di luar kita. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mau merubah kehidupan kita lebih dulu secara pribadi, perubahan hati kita maupun karakter kita. Nah, dari Yairus kita belajar bagaimana karakter yang baik, bagaimana hati yang baik, sikap yang baik. Karena apa, Bapak Ibu? Seringkali kita berdoa, Bapak Ibu ya, tanpa kita sadari doa belum dijawab-jawab. Sebenarnya gini, Bapak Ibu, kalau saya mau sampaikan, Bapak Ibu ya, yang kita butuhkan bukanlah kesembuhannya, tetapi proses bagaimana kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah berapa lama Bapak Ibu berdoa untuk kesembuhan? 10 tahunkah? 20 tahunkah? Nah, bayangin Bapak Ibu, walaupun 20 tahun tidak disembuhkan oleh Tuhan, kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Proses itulah yang membuat kita menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Berapa tahun jawaban doa Bapak Ibu belum dijawab Tuhan, mujizat belum dinyatakan. Entahkah itu dapat pekerjaan, entahkah itu dapat anak, entahkah itu dapat promosi, 5 tahun, 10 tahun belum dijawab Tuhan. Tapi bayangkan kalau kita setia berdoa, terus-menerus berharap sama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, bahwa hati kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita belum menerima perubahan secara fisik, belum disembuhkan Tuhan, materi kita pun belum ditambahkan Tuhan, belum dilipat gandakan Tuhan, tetapi tetap setia sama Tuhan. Itulah perubahan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan poin yang kedua, waktu Tuhan waktu yang terbaik buat Bapak, Ibu, dan saya dan saudara semua di tempat ini. Waktu Tuhan waktu yang tepat dan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Dia melakukan segala sesuatu bagi hidup kita dan dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Janjinya ya dan amin. Jadi pagi hari ini pastikan Bapak Ibu, sekalipun belum dijawab, yakinkan dalam hati kita bahwa waktu Tuhan waktu yang tepat, waktu yang terbaik dan tidak pernah terlambat. Nah, pagi hari ini kita belajar dari Yairus, Bapak Ibu. Yairus bahwa dia lebih dulu diubahkan hatinya sama Tuhan. Karena pada akhirnya ketika di ayat 43 saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Ayat 43 ini ayat kita yang menjadi kuncinya di ayat 43 di Markus 5 ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Sorry, dari 42. Seketika itu juga dari 42
Markus pasal 5 ayat 42 dan 43. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, berarti anaknya disembuhkan, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus datang memang terlambat. Tetapi apa? Mujizat tidak ada yang pernah terlambat bagi Tuhan Yesus. Disembuhkan, bangkit. Bangkit Bapak Ibu ya. Jadi hatinya Yairus tuh bukan cuma sudah siap, tetapi dia juga sudah bisa menerima mujizat Tuhan. Nah, ayat 43 nih Bapak Ibu. Ini yang menjadi poinnya. Dengan dengan sangat ia berpesan kepada mereka. Ia ini Tuhan Yesus yang berpesan kepada mereka itu, kepada orang yang lihat, yang takjub, kepada jemaat atau orang-orang yang ada di situ, termasuk keluarganya Yairus. Dia bilang apa? Tuhan bilang supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, Bapak Ibu garis bawahi supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Nah, ini aneh ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan dia membangkitkan, tetapi dia tidak mau orang lain mengetahui hal itu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan nggak mau dia dikenal oleh orang lain? Tuhan tidak mau bahwa mujizatnya itu diketahui oleh orang lain? Apakah itu maksudnya? Saya menilai Bapak Ibu bahwa bukan itu maksud Tuhan. Tetapi Tuhan mau bahwa kesembuhan itu bukanlah hal yang utama. Seperti saya katakan tadi, tetapi perubahan hati, sikap, dan karakter itulah yang utama. Jadi ketika mereka, keluarga itu tahu bahwa Tuhan bisa dipercaya, Tuhan bisa diandalkan, maka itu yang lebih penting daripada kesembuhan yang diterima, kebangkitan yang diterima oleh anaknya Yairus. Kalau Bapak Ibu boleh buka kembali saya bagikan ayat di dalam Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta, Bapak Ibu ya, di dalam Matius pasal yang ke-8. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bapak Ibu garis bawahi, Tuhan Yesus bilang, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini. Bapak Ibu bayangin, orang sakit kusta udah Tuhan sembuhin, Tuhan bilang jangan kasih tahu, jangan beritahu. Artinya ini nggak penting untuk dikasih tahu orang lain. Yang penting adalah ketika orang kusta itu mau taat, dia mau datang ke imam, ketika orang kusta itu mau bersyukur dan percaya bahwa Tuhan satu-satunya penyembuh. Itu yang lebih utama daripada kesembuhannya itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi pagi hari ini saya mau sampaikan, mujizat yang sesungguhnya adalah bicara soal tentang perubahan sikap, hati, karakter kita. Bukan perubahan kesembuhan fisik, bukan perubahan tadi yang kita harapkan, multiplikasi, berkat finansial, atau berbicara soal apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, kita diubahkan oleh Tuhan. Mujizat yang sesungguhnya adalah pribadi kita yang diubahkan, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini, biarlah ini menjadi pesan yang khusus bagi setiap kita, bahwa mujizat itu adalah diri kita yang diubahkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang mujizat yang sesungguhnya, bahwa itu terjadi ketika Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Mujizat kesembuhan, mujizat hal-hal yang em, membuat kami naik level lebih tinggi secara promosi maupun tingkat jabatan dan lain-lain Tuhan. Itu bukan yang utama Tuhan. Tetapi ketika kami mau tetap taat setia kepada Tuhan, ketika hati kami dan hidup kami diubahkan Tuhan, itulah yang paling utama bagi kami dalam kami menerima mujizat Tuhan. Amin. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia
dalam kami boleh mengiring Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Bapak terima kasih, ini doa kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Kembali kepada Pak Edward. Iya, puji Tuhan. eh, Firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada Bapak Ibu dan kita semua kiranya menjadi berkat yang khusus dalam melangkah sepanjang hari ini dan tentunya sepanjang hari-hari ke depan. Tuhan memberkati hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan ini menjadi berkat juga dalam kehidupan, terutama buat pelayanan ya, sebagai wakil gembala dan juga sebagai seorang pekerja. Tuhan menolong istri tercinta yang akan haleluya. Ibu Terima Linda kasih Pak kasih Pendeta. lope-lope. Yang sedang Iya, mendapatkan sedang keturunan. menerima berkat Tuhan dengan kebaikannya dalam rumah tangga ya. Tuhan memberkati, kiranya juga diberkati kedua putranya. Berharap yang ketiga wanita ya. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin. Pak Amin. Edo, lagu itu dong. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke, nanti disiapkan dan Ibu Tak mudah dimengerti. Lewati ya terusin. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi. Keren. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bu Linda, suaranya luar biasa pagi hari ini. Terharu Bu Linda ya. Puji Tuhan. Ya, Semua silakan terharu, Pak. Ibu Dian pagi hari ini yang berdoa, Ibu Linda, Bapak atau si dua lawa, dan harusnya Pak Tema ya. Pak Joko, silakan nanti doa penutup dan doa berkat ya Pak. Tuhan memberkati. Silakan Ibu Dian. Dain. Jangan dirubah-rubah nama orang, Pak. Suka-sukanya Pak Edo itu. Jangan rubah-rubah nama orang. Diberkatilah. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pak Michael yang sudah melayani kita pagi ini, luar biasa ya. Dia begitu menyampaikan dengan tenang, tanpa emosi yang tinggi, tapi dalam yang disampaikan ya. Mari saudaraku, kita semakin diubahkan oleh Tuhan, kita siap untuk dirubah, siap berubah, dan siap memiliki karakter seperti Yesus ya. Puji Tuhan, dalam menunggu waktu Tuhan membutuhkan kesabaran yang tinggi dan penyerahan diri serta kerendahan hati. Ya, itu yang dimiliki Yairus, biarlah kita juga belajar. Dan saya percaya kita belajar. Saya percaya kita diberkati. Terima kasih Pak Michael, Bobby, Claudius, Sapran udah melayani kita pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati keluarga dan Tuhan Yesus berkati pelayanannya. Akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Bu Dian, terima kasih. Salam untuk Janet, istri yang kekasih. Ya, baik. Dan juga untuk Noel dan Gabriel. Tuhan berkati ya. Kita terus berdoa supaya nanti
anaknya lahir dengan sempurna seperti yang diharapkan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau hadir Tuhan dalam ibadah morning prayer kami. Terima kasih di dalam segala keadaan yang kami alami. Sekalipun badai menerpa kami percaya ketika Engkau hadir, semua akan menjadi tenang, semua akan menjadi reda, semua akan selesai. Yang penting kami mau menunggu dengan tenang. Yang penting kami mau Tuhan duduk diam terus di kaki-Mu. Yang penting kami mau Tuhan belajar dan mau diubahkan oleh Tuhan. Menjadi anak-Mu yang rendah hati, anak-Mu yang sabar, anak-Mu yang setia. Sekalipun banyak tantangan, tapi tetap diam di kaki-Mu. Itulah yang Engkau inginkan. Engkau akan bertindak ketika kami diam. Engkau akan bertindak ketika kami sabar. Engkau akan bertindak ketika kami berharap. Percaya. We trust you, God. We trust you. Tuhan, tolong Tuhan. Supaya Engkau taruh itu dalam hati kami. Kami tidak meragukan Engkau sedikit pun. Karena Engkau Allah kami yang hebat. Allah kami yang dahsyat. Engkau sudah buktikan itu di kayu salib. Sampai Engkau mati, sampai Engkau habis setes darah penghabisan pun Engkau sudah pertaruhkan untuk kami. Apalah persoalan hidup kami Tuhan. Pasti Engkau akan selesaikan. Engkau akan selesaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati firman-Mu. Jadi rema bagi kami dan kami terus mau lakukan. Kau ubahkan hidup kami. Berkati hamba-Mu, Pak Michael Bobby, Claudius Safran. Berkati dia Tuhan. Kau terus menambahkan marifat-Mu, menambahkan pewahyuan, menambahkan kesabaran, menambahkan ketenangan, menambahkan iman. Teruslah Engkau lengkapi dia Tuhan. Sehingga dia siap menjadi seorang hamba yang rendah hati dan setia kepadamu. Tolong dia Tuhan. Berkati istrinya. Berkati Tuhan dalam proses mengandung. Kau berkati bayinya. Kau tolong semua. Kau sempurnakan proses ini. Sehingga selesai pada hari kelahiran. Semua karena pertolongan, perlindungan. Kami nyerahkan juga Tuhan kesehatannya. Terima kasih. Pekerjaannya, karirnya, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak-anak, Noel, Gabriel, Kau tolong berkati. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga sakinah, keluarga yang saleh, keluarga yang sungguh taat, setia kepadamu. Terima kasih. Menjadi teladan di tengah keluarga besar mereka. Menjadi teladan bagi gereja Tuhan. Bagi umat-Mu. Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus, Michael Bobby dalam tangan. Sekarang kami menyerahkan juga Tuhan. Penginjilan Tuhan. Tuhan kami terus berdoa untuk penginjilan karena itulah isi hati-Mu Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan seluruh badan misi sekolah teologi hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja Tuhan. Supaya gereja jangan terjebak hanya dengan program mereka. Tapi mereka memikirkan isi hati-Mu Tuhan. Keluar dari gereja. Keluar dari gedung gereja. Keluar dari program. Yaitu membangun satu program penginjilan. Sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Kau tolong. Semua gereja-gereja Tuhan bersatu. Sehingga penginjilan semakin besar. Api-Mu semakin besar. Api penginjilan terjadi. Membakar
Tuhan, banyak jiwa-jiwa, suku-suku bangsa, Indonesia, Tuhan, Eropa, Amerika, dan seluruh benua, Australia, Antartika, China, Tuhan, India. Tuhan, biarlah kegerakan-Mu terjadi, pelayanan misi terjadi, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan. Semua sekolah teologi, Kau bentuk Tuhan hamba-hamba yang takut akan Tuhan. Hamba-hamba yang taat. Tuhan tolong supaya mereka pergi memberitakan Injil. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan Yesus. Penginjilan. Dan juga Tuhan menyerahkan suku Wolo, Sulawesi Tenggara Tuhan. Tuhan dengan populasi 30.000 jiwa, tolonglah Tuhan. Sangat sedikit. Tapi kami bersyukur Tuhan. Ada yang sudah percaya kepadamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan yang sedikit itu Engkau berkati Tuhan. Sehingga mereka boleh terus berkembang, termultiplikasi. Dan mereka terus berkembang, banyak jiwa yang datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, suku Wolo ini. Sehingga kegerakan Tuhan terjadi di Sulawesi Tuhan. Sulawesi Tenggara bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, populasi kekristenan terjadi di sana. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang terus konsisten dalam pelayanan di sana. Tuhan tolong pakai dan berkati. Pakai mereka, cukupkan yang mereka perlukan. Berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mujizat terjadi di sana. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan negara kami, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati Tuhan, bangsa kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai. Negeri kami ini Tuhan. Yang sudah merdeka 80 tahun. Tapi belum sepenuhnya merdeka Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Bagi aparat negara kami, seluruh pemerintahan, dari mulai Bapak Prabowo, Bapak Gibran, taruhlah dalam hati mereka Tuhan, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dan cinta akan rakyat Indonesia. Kau taruh dalam hati mereka Tuhan, hati yang bukan hanya berbicara dengan orator yang luar biasa, tapi konsisten melakukan apa yang diucapkan. Tolong Tuhan Prabowo, pakai dia, biar Roh Kudus bicara Tuhan. Dia anak dari orang Kristen Tuhan. Ibunya orang Kristen Tuhan. Tolong Tuhan, Prabowo Tuhan. Supaya hati Tuhan ada di hatinya. Tolong Tuhan. Supaya dia sungguh tampil beda dengan presiden-presiden yang lain. Kami menyerahkan Prabowo Tuhan. Pakai dia Tuhan. Dia di tengah keluarga mayoritas Kristen. Sehingga suara-suara-Mu Tuhan terdengar olehnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Prabowo. Dan juga dengan Gibran. Tuhan tolong Gibran yang cukup tenang. Kuatkan dia Tuhan dengan badai yang menerpa. Dia tetap kuat tegar karena Kau Tuhan. Tolong dia Tuhan. Supaya dia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan seluruh gubernur yang ada, beri roh takut akan Tuhan. Supaya gubernur dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tolong Tuhan. Supaya mereka jujur. Mereka mementingkan pelayanan masyarakat. Kami menyerahkan Tuhan, para gubernur di seluruh Indonesia dari 33 provinsi. Tolong Tuhan. Supaya mereka dapat mencontoh gubernur-gubernur yang baik. Baik KDM maupun juga Tuhan daripada Tuhan Maluku Utara maupun juga Jabar. Biarlah Tuhan tolong supaya semua ini Shirley Chwanda juga bisa muncul menjadi model maupun KDM. Mereka bisa menjadi model bagi gubernur-gubernur yang lain. Tolong Tuhan. Kami menyerahkan seluruh gubernur yang ada di Indonesia. Menyerahkan seluruh bupati. Tolong Tuhan. Supaya mereka dapat memimpin daerah mereka dengan baik.
Dan juga seluruh camat, seluruh lurah, dan sampai terkecil, terendah, RT. Tuhan tolong semuanya dapat melaksanakan tugas melayani rakyat dengan baik. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan Yesus pemerintahan Indonesia dalam tangan Tuhan. Menyerahkan seluruh jajaran pemerintahan, menyerahkan seluruh TNI maupun juga polisi. Tolong Tuhan, sehingga Polri, TNI bisa bekerja sama dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan mereka, beri takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan pelayanan masyarakat dengan baik. Tuhan, kami serahkan mereka Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus, Tuhan, untuk teman-teman kami saat ini yang mungkin dalam kondisi sakit. Tuhan, yang tidak bisa hadir, mari Tuhan Engkau melawat mereka. Baik itu Tuhan, Ibu Margaret, maupun juga Tuhan Bapak Angki sakit ginjalnya, maupun juga Pak Ivan, maupun juga Tuhan Ibu Meliana, Ibu Santi. Tuhan, mari Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka. Khusus berdoa saat ini Tuhan, untuk Pak Edward Engkau berkati. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan. Apa yang dia buat, kerjakan, Kau buat dia berhasil. Amin. Kau tahu kerinduannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan dalam pelayanan di Sola Fide Ministry. Kau berkati dia. Berkati Tuhan anak-anak, baik Tuhan Noel yang ada di Batam maupun juga Tuhan Michelle. Berkati Tuhan, mengantarkan istri anak setiap pagi. Perlindungan-Mu sempurna, Kau jaga dia Tuhan. Pergi pulang dalam perjalanan, Kau menopang dia. Terima kasih, kami menyerahkan Pak Edward, beri dia kesehatan yang prima, kekuatan, semangat, sukacita. Cukupkan yang mereka perlukan. Karena Engkau Allah Jehovah Jireh, kami percaya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Pak Edward ke dalam tangan Tuhan. Dan juga menyerahkan Ibu Elbina. Tuhan berkati Ibu Elbina, beri dia kesehatan, kekuatan, kesegaran untuk terus setiap hari melayani suaminya maupun juga Amin. anak cucu. Kau berkati dia. Beri dia Amin. hikmat, kesabaran, kekuatan. Dan juga Tuhan suaminya Tuhan, Bang Naboru, Tuhan berkati Amin. Tuhan. Teruslah Engkau memulihkan dia. Haleluya. Memulihkan fisiknya Tuhan. Amin. Kondisi kesehatannya. Kondisi Amin. mental, Terima kasih spirit. Tuhan Yesus. Tuhan Kau campur tangan Tuhan. Sehingga dia terus masa Amin. tuanya, dia semakin Tuhan lengkapi. Sehingga dia terus siap menyelesaikan, Terima kasih mengakhiri Tuhan. hidupnya dengan pertandingan hidupnya dengan baik. Amin. Tolong Amin. dia Terima Tuhan, kasih siapkan Tuhan dia Yesus. untuk itu. Terima kasih. Sehingga dia bisa Terima menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik. kasih Tuhan Tuhan. tolong, Terima kasih. lengkapi Pada dia. Beri dia ketenangan, iman, penyerahan diri. Kami serahkan Tuhan. Terima Amanah kasih Tuhan Yesus. ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan anak cucu semua Tuhan, baik yang ada di Duren Sawit maupun yang ada di Celuduk Amin. maupun yang ada di Aussie. Tuhan, mari Amin. Engkau Terima kasih Tuhan. melindungi, menolong mereka. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih. Haleluya. Anak Amin. cucu bertumbuh semua dalam Tuhan. Terima kasih Semua Tuhan. keluarga besar mereka aku serahkan dalam tangan Tuhan. Serahkan Amin. Ibu Elbina Tuhan. Amin. Dan juga Tuhan menyerahkan Tuhan Ibu Ana Simanjuntak. Sekalipun Tuhan Ibu Ana Tuhan jarang membuka kamera, namun kami mengasihi dia Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Ana Tuhan. Berkati Tuhan suami anak-anaknya, cucunya. Kau berkati dia. Kau tolong Bu Ana Tuhan. Segenap apa yang menjadi cita-citanya Engkau akan genapi. Pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya. Kau tolong, Kau berkati. Dia menjadi anakmu yang semakin setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Ana. Tuhan berkati dia Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Ibu Asnawati. Tolong dia Tuhan. Kau berkati dia.
jadikan dia seorang ibu yang luar biasa Amen. bagi anak-anaknya, bagi cucu. Amen. Kau berkati Tuhan keluarganya, suami, anak, cucu semua, sehingga dia menjadi berkat yang besar bagi keluarganya. Berkati Tuhan, berkati Ibu Asna ini Tuhan, Amen. pakai dia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Bu Asna ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amen. Kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan Ibu Berliana. Tolong Tuhan, Ibu Berliana Tuhan. Berkati dia. Dia seorang ibu yang luar biasa bagi anak cucunya. Pakai dia Tuhan. Menjadi berkat. Menjadi penasihat yang baik. Berkati Tuhan, Ibu Berliana yang ada di Sidikalang. Kau tolong dia. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, kesehatannya, suami, semua Tuhan, keluarganya, Kau tolong berkati. Sehingga sungguh Ibu Berliana semakin setia kepada Tuhan dan melayani Engkau dengan setia. Terima kasih kami menyerahkan Ibu Berliana. Dan juga Pak Arthur, Tuhan berkati Pak Arthur, Kau campur tangan dalam hidupnya, supaya Tuhan tolong Pak Arthur, dia setia kepada Tuhan. Berkati Tuhan perjuangannya Tuhan, baik masalah keluarga, masalah yang ada di Manado. Tolong Tuhan supaya dia memiliki pengacara yang baik. Cukupkan dana yang mereka perlukan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk Pak Arthur. Kami serahkan istri, anak cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan Tuhan Yesus untuk Ibu Murni. Saat ini tensinya terganggu, Tuhan tolong dia. Supaya tensinya turun dan dia stabil. Beri dia kesehatan yang prima. Beri dia kekuatan. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, suami, anak-anak. Dan rumah belajarnya, jemaat Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi alat Tuhan yang heran. Terima kasih kami menyerahkan Ibu Murni ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk saudara kami Tuhan, Ibu Debbie. Tuhan berkati Ibu Debbie Tuhan. Jamah dia, pulihkan dia. Engkau campur tangan dalam hidupnya, cukupkan yang dia perlukan. Saat ini dia tidak bisa bekerja yang biasanya dia bisa berusaha menjual makanan, tapi itu tidak bisa dilakukannya oleh karena kondisi kesehatannya. Tolong dia Tuhan. Cukupkan apa yang dia perlukan. Sebagai single parent beserta dengan anaknya Tuhan berdua, Engkau berkati, Kau campur tangan dalam hidupnya. Terima kasih jamah, pulihkan dan berkati anaknya Michael. Berkati Tuhan studinya. Anak ini menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan juga menyerahkan Tuhan Pak Charles. Kau berkati Pak Charles Tuhan. Kau berkati kesehatannya, istrinya, anak-anak cucunya semua. Tolong dia menjadi seorang bapa yang luar biasa. Menjadi seorang bapa teladan bagi anak cucunya. Beri dia kesabaran, ketenangan, kekuatan menghadapi segala tantangan hidupnya. Berkati dia, teguhkan imannya. Kuatkan dia Tuhan. Engkaulah sebagai andalannya. Kami menyerahkan Tuhan Pak Charles ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus. Saudara kami, Pak Ismail. Tuhan berkati Pak Ismail. Tuhan berkati pekerjaannya, pelayanannya, studinya, sedang menyelesaikan S3-nya. Begitu sibuk Tuhan. Tolong dia. Berkati putra-putrinya. Baik Vanessa, Tuhan, Ivan, Ferdi, dan Edward. Kau berkati Tuhan. Sehingga anak-anak menjadi teruna-teruna Tuhan. Dan juga Tuhan, istrinya menjadi penolong luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan, Pak Ismail ke dalam tangan Tuhan. Kau campur tangan dalam hidupnya. Engkau menolong. Engkau memberkati Tuhan. Segenap apa yang menjadi cita-citanya ke depan. Terima kasih kami menyerahkan Pak Ismail Tuhan. Dan juga Tuhan menyerahkan Pak Joko.
Kau berkati Pak Joko, pelayanannya, perjuangannya Tuhan di Gunung Wilis, Tulung Agung, kerinduan hatinya untuk rumah doanya, Engkau akan genapi. Kau campur tangan Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan anak-anaknya Tuhan. Joy yang sedang kuliah teologi di Jogja maupun juga Onyx di Kediri. Kau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan menyerahkan Tuhan Joel dan Si. Kau berkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia, yang rajin, bertanggung jawab menyelesaikan studinya. Terima kasih istrinya menjadi penolong yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala usaha kerjanya, apa yang dikerjakan oleh tangannya, Engkau buat dia berhasil dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Secara militan banyak orang Kedar boleh dilayani. Datang pada Tuhan. Biarlah Gunung Wilis bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyerahkan Tuhan juga untuk saudara kami Tuhan, Bapak Ato Siduhu. Kau berkati Pak Ato. Berkati Tuhan jemaat Tuhan. Juga perkembangan gedung gereja mereka, penyempurnaan bangunan, mungkin juga untuk semua lingkungan daripada gedung gereja mereka. Engkau berkati. Berkati Tuhan. Istrinya Kau terus pulihkan. Dan juga Tuhan memberkati Tuhan anaknya Devi yang sedang kuliah di Jogja. Tolong. Anak ini anak luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Pak Ato. Teguhkan imannya. Percaya waktu Tuhan yang terbaik. Percaya Tuhan akan menyelesaikan segala urusannya. Dan juga kakaknya Devi. Kau tolong berkati pekerjaannya. Kau tolong anak ini menjadi anak yang dewasa. Anak yang sungguh takut akan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan. Tuhan anak-anak daripada Pak Ato dalam tangan Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan yang ada di Capkala, daerah pedalaman. Kuatkan dia Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi dia. Dia tetap fokus, konsisten. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan juga menyerahkan Tuhan. Saudara kami Ibu Linda. Tuhan berkati Ibu Linda. Memberkati pelayanannya. Memberkati keluarganya. Kau tahu kerinduan hatinya. Tuhan, jadikan dia seorang perawat yang luar biasa bagi suaminya. Penolong yang luar biasa. Sehingga Tuhan, setiap hari dia, Tuhan, mendampingi suaminya, Pak Ari. Berkati Tuhan Bu Linda. Beri dia semangat. Beri dia kekuatan. Dalam pelayanan, dalam perjuangannya sebagai seorang ibu. Berkati dia Tuhan. Berkati keluarganya, anak cucunya semua. Khususnya menjadi penolong bagi Pak Ari Tuhan. Melayani Pak Ari Sayo Tuhan. Berkati Tuhan. Pak Ari pun Tuhan lawat. Tuhan jamah, pulihkan. Terima kasih. Kami percaya waktu Tuhan. Waktumu pasti yang terbaik. Beri dia kesabaran. Beri dia ketenangan. Kami menyerahkan Pak Ari. Dan juga suami dari Ibu Linda. Dan juga Ibu Linda. Tuhan berkati dia Tuhan. Teguhkan. Dan Kau campur tangan. Berikan yang terbaik bagi pelayanannya. Dan semua apa yang menjadi cita-citanya ke depan. Terima kasih. Kami menyerahkan Ibu Linda ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Menyerahkan Tuhan sahabat-sahabat kami Tuhan. Sekali lagi Ibu Nona. Tuhan berkati Ibu Nona. Tolong dia Tuhan jadi sebagai dokter yang luar biasa. Dalam masa tua dia tetap Tuhan all out dalam pelayanannya. Berkati Tuhan. Pelayanan doa di rumah sakit. Pelayanan medis. Di klinik maupun rumah sakit. Kau campur tangan. Kau berkati Ibu Nona. Memberkati Tuhan. Anak-anak. Baik Tiara. Kau terus jamah pulihkan. Maupun juga Tuhan. Trifosa yang sedang studi. Kau berkati Tuhan. Dan semua anak cucu Kau berkati. Suaminya. Sehingga Ibu Nona menjadi penolong yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami.
Kami ucap syukur padamu Tuhan. Akan untuk doa-doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Terus kami angkat seluruh kehidupan kami, doa kami, seruan kami Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah diberkati oleh firman Tuhan. Kami disirami dengan kebenaran-Mu oleh hamba-Mu yang di mana Bapak Michael Bobby dipakai Tuhan untuk kami dipakai Tuhan. Perlu kami responi kebenaran ini bahwa hidup kami dengan luar biasa dibentuk oleh Tuhan dari loh hati yang terkecil dari dalam pribadi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu, terima kasih kami bersyukur. Biarlah Tuhan urapi, biarlah Tuhan jadikan rema dan pelita dalam kehidupan kami, kebenaran firman-Mu ini sepanjang waktu dalam hidup ini melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ani di mana ada gangguan di dalam saraf kejepit. Hamba berdoa Allah Abraham, Ishak dan Yakub hadir dalam kehidupannya Ibu Ani saat ini Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu, Roh Allah membangkitkan sebuah semangat hidup yang disembuhkan oleh kuasa darah Kristus Yesus mengalir untuk memulihkan seluruh saraf kejepit Ibu Ani di manapun berada sebagai istri yang melayani Engkau di dalam keluarga. Bapak Edward Jokar. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Ibu Santi, Kau berkati saraf hidupnya dan pergumulan mereka Bapak Edward Tuhan. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkati, berikan hati yang selalu memuliakan Tuhan. Di dalam segala hal biar tumbuh dari segenap kehidupan keluarga. Ibu Santi ucapan syukur di hadapan-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kami percaya rencana Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Edward Songgara biar diberkati oleh Tuhan. Diberkati suaminya, diberkati anak laki dan perempuan mereka Bapak. Dikuatkan oleh Tuhan, terlebih untuk melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan Allah kami Bapak Arisayo, suami Ibu Linda, Tuhan berkati jamaah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak Arisayo milik Kristus Tuhan. Bukan milik penderitaan sakit penyakit. Biarlah kuasa darah Yesus menyembuhkan Bapak Arisayo, Bapak, suami dari Ibu Linda ini. Biar pengampunan dan pertolongan Tuhan turun atasnya Tuhan. Sehingga sakit pengapuran di dalam tulangnya sembuh di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Mujizat masih ada. Bilur-bilur-Mu Tuhan. Jamah hadir dalam kehidupan Bapak Arisayo ini Bapak. Berkati jamah dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Lihat dari sisi belas kasih-Mu menyembuhkan hamba-Mu Bapak Arisayo. Pulihkan ya Tuhan. Berkati obat yang dia konsumsi. Baik yang dari dokter, rumah sakit, Tuhan terus beri pertumbuhan segala kapur tulangnya maupun sarafnya maupun ototnya. Tidak mustahil bagimu Bapak. Hamba juga berdoa untuk adik ipar Ibu Dian sedang krisis di Manado. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah hamba-Mu dari adik ipar Ibu Dian ini Tuhan. Milik Tuhan Yesus. Milik Kristus Yesus. Bilur dan darah Kristus memulihkan hidupnya. Terima kasih Tuhan, berkati keperluannya, kebutuhan
ipar dari Ibu Dian ini Bapak yang sedang dalam sakit. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh oleh karena kasih-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Yeni Pardede, tangan kanan ngilu. Tuhan, segala penyakit ini Tuhan yang mampu memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih lawat seluruhnya. Berkati Jama juga istri hamba-Mu, Ibu Melinia, biar kuasa darah Yesus yang menyempurnakan seluruh syarat kecepi yang dialami disembuhkan oleh kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu Bapa tidak pernah terlambat untuk hadir dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tim Sola Fide yang hadir hari ini di dalam nama Yesus. Diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Diberi pertolongan oleh kuasa Tuhan untuk melakukan segala kehidupan aktivitas maupun terlebih panggilan pelayanan. Semangat baru Tuhan turunkan atas setiap kami hamba-hamba-Mu yang ada di Amin. Terima kasih Bapa, lindungi kami dengan kuasa kebenaran-Mu. Bentengi kami Tuhan dengan bala tentara malaikat surgawi, sehingga hidup kami, jalan-jalan kami berjalan di dalam jalannya Tuhan Yesus, berjalan di dalam kasih kebenaran-Mu. Amin. Sehingga depan kami Tuhan, satu titik pun tidak berkuasa-kuasa kegelapan, kuasa sakit penyakit, kuasa kecelakaan kami tolak ikat di dalam nama Yesus. Amin. Anugerah keselamatan itu yang menyertai kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Dian yang sebagai koordinator Sola Fide di dalam perjumpaan pelayanan ini yang sudah sekian lama berjalan dengan baik. Itu semua karena pertolongan dan kasih Tuhan. Berkati kehidupan kesehatan hamba-Mu Ibu Dian, berkati seluruh pergumulannya Bapa. Amin. Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap kerinduannya, Amin. baik terhadap anaknya yang sedang dalam proses untuk mempelajari, untuk masuk dalam pernikahan ke depannya. Rencananya Tuhan berkati. Berkati pelayanan-pelayanan hamba-Mu ini. Berkati seluruh program kegiatannya Bapak Ibu Dian. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Edward Syahan yang telah mengambil bagian pelayanan pada hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Mikael Bobby. Bila kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan setiap hamba-Mu ini Bapak. Hamba berdoa untuk Ibu Linda, berkati Tuhan. Berkati Ibu Rosi Silalahi. Amin. Berkati Tuhan seluruh kebutuhan dan keperluannya. Tuhan cukupkan segala fasilitas. Jadikan rema firman Tuhan itu teladan dan kekuatan dalam hidupnya Bapak. Amin. Amin. Ibu Rosi mengalami kehidupan yang terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Amin. Amin. Nama Allah kami yang hidup. Hamba juga berdoa untuk saudara Johana Lobo yang ada di Pontianak di dalam nama Yesus. Kau memberkati hamba-Mu ini. Berkati saudara kami Musa, berkati Tuhan seluruh pergumulannya, keperluannya di dalam pelayanan Tuhan, pekerjaannya Tuhan berkati. Berkati hamba-Mu Bapak Orianto and Bunut Tuhan yang ada di Bengkayang. Kuasa-Mu Tuhan menolong segala keperluan dan pemeliharaan-Mu atasnya. Berkati Ibu Rinjuma, berkati Ibu Soraya, berkati Ibu Yeni Pardede dengan kuasa kasih Tuhan. Berkati Ibu Vina, berkati Saudara Willy. Biarlah kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan tetap syukur dan sukacita mengalir dalam kehidupan mereka. Dan segala keperluan dan kebutuhan mereka, pekerjaan terlebih pelayanan Tuhan, boleh hadir tetap mereka dikerjakan melayani Tuhan. Melalui panggilan Tuhan kami percaya Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau juga Tuhan memberkati seluruh pergumulan setiap kami di pagi hari ini.
Terpuji nama Allah kami Yesus Kristus. Inilah hidup kami. Hamba-hambamu Tuhan yang tidak hamba sebut nama mereka yang ada di dalam Jum Sola Fide ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau melihat kerinduan setiap hati hamba-hambamu ini. Biarlah kuasa dan roh kudus-Mu yang turun atas setiap hamba-hambamu di dalam Jum Sola Fide. Tuhan berikan kesehatan dan anugerahi keselamatan. Terpuji nama Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Doa-doa yang sudah dinaikkan oleh para hamba-hambamu, baik Ibu Dian, baik Pak Atok Situhu, kiranya Tuhan Kau memberikan jawaban tepat pada waktunya. Amin. Akan mengakhiri ibadah pagi Sola Fide, kiranya Tuhan senantiasa menolong, senantiasa Tuhan Kau memberkati, di mana Tuhan telah mengajarkan dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sini seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Membawa Dan kami jangan bawa kami ke dalam percobaan, Tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. karena Engkaulah Engkau punya kerajaan, sampai kuasa, dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Allah Bapa, sumber dari segala sumber berkat, di dalam cinta kasih anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penghiburan dan pengharapan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sekalian dari sepanjang pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua memberkati kita. Yang percaya katakan Amin. 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 Terima Oke, Pak kasih Joko, Terima kasih Pak Ato, Pak Bobi. berkati. Terima kasih Bu Pak Gian doanya. Michael, Terima kasih makasih. Amin. Pak Berkati. Edward. Bu Terima Elvin, kasih Pak penampilan Ato. Terima Amin. kasih. Makasih Bu Elvin, makasih Pak Ato, Bu Ya, Linda, terima makasih. kasih. Mau antar Bobby, anak-anak Makasih Pak Joko, Hadiah Bu buat semuanya. Suratio. Sama-sama itu Willy, Tuhan berkati Pak Apa Willy. dulu, Kak Dian? Bisa dengar nggak? Bisa. Dengar, bagus, Coba bagus. cek dulu ya. Dulu pitanaki martangi